saya di PHK, saya kembali lagi memulai dari nol, dari awal, dan ternyata saya rasakan betul bagaimana dahsyatnya doa ibu. Akhirnya saya bisa membangun usaha dari hanya 3 orang karyawan waktu itu, berkembang dan menjadi lapangan pekerjaan bagi 30.000 karyawan di seluruh Indonesia. Pernah tercatat dalam majalah internasional Forbes sebagai deretan orang terkaya di Indonesia. Namun, semua rezeki itu tidak datang begitu aja. Ia kejar melalui ikhtiar yang panjang, amalan yang konsisten, dan keyakinan pada janji Allah Azza wa Jalla. Dari ayat-ayat Al-Quran yang dibaca setiap hari, sampai sholat duha yang tak pernah terlewat puluhan tahun. Siapa sangka, Sandiaga Uno pernah di PHK, hingga terpuruk dan hampir jatuh dalam keputusasaan. Tapi lihatlah hari ini. Pejuang langit ini menunjukkan bahwa pertolongan Allah selalu datang di saat yang tepat. Ia jadi sosok muslim inspiratif, bukan hanya di tanah air, tapi untuk muslim dunia. Ia alirkan rezekinya untuk membuka jalan kebaikan bagi banyak orang. Masya Allah. Jalur langit semuanya dimulai dari ibu. 7 langit itu tembus oleh doa seorang ibu. Wow. Makanya saya selalu biasakan setiap hari sebelum memulai kegiatan memohon doa restu dari ibu, meminta maaf kepada ibu. Jadi selalu minta restu kepada ibu setiap hari itu, Bapak Sandi? Setiap hari. Kalau saya ada di Jakarta, saya setiap hari usahakan datang ke rumah ibu. Di sini kebetulan juga rumah kami berdekatan. Iya. Pejuang langit, di balik setiap pintu rezeki yang terbuka, ada sosok mulia yang menjadi kuncinya, seorang ibu. Itulah yang dirasakan oleh Sandiaga Uno. Tahun 1997 hingga 1998 menjadi masa paling kelam dalam hidupnya. Krisis ekonomi menghantam keras. Pekerjaannya di Singapura goyah. Bahkan ia hampir kehilangan segalanya. Mimpi runtuh, harapan seakan tertutup. Di titik paling rapuh itu, ia memilih untuk pulang. Bukan untuk mencari harta, tetapi untuk mencari ridho seorang ibu. Sandiaga yakin betul akan sabda Nabi SAW. Keridhaan Allah tergantung pada ridho orang tua dan murka Allah tergantung pada murka orang tua. Saya di PHK, saya kembali lagi memulai dari nol, dari awal, dan ternyata saya rasakan betul bagaimana dahsyatnya doa ibu. Akhirnya saya bisa membangun usaha dari hanya 3 orang karyawan waktu itu, berkembang dan menjadi lapangan pekerjaan bagi 30.000 karyawan di seluruh Indonesia. Pejuang langit, bagi Sandi, doa ibu tidak akan sampai ketika kita tidak juga mendoakan sang ibu. Sebelum memulai harinya, ia mendoakan ibu dalam setiap sholat duhanya. Sholat duha inilah yang selalu ia jaga sepanjang hidupnya. Ya, sholat duha itu menjadi rutinitas yang sekarang menjadi seperti kebutuhan buat saya. Malah kalau saya nggak sholat duha itu ada sesuatu yang terasa kehilangan. Sebelum memulai hari, kita ingin mendapatkan rezeki, tentunya meminta kepada sang pemilik rezeki. Ibadah sholat duha ini yang selalu saya kerjakan di pagi hari sebelum bekerja, memulai usaha, dan berkegiatan. Pejuang langit, bergerak dari seorang karyawan lalu nekat menjadi seorang pengusaha bukanlah langkah yang sederhana. Sandi memulai semuanya dari titik nol. Hanya berbekal tekad dan kepercayaan. Ada satu hal yang tak pernah ia lepaskan. Ajaran ibundanya yang paling ia pegang teguh, jangan pernah berhenti mendirikan sholat duha. Inilah salah satu rahasia derasnya rezeki yang mengalir. Allahu Akbar. Kalau boleh kasih tahu kepada pejuang langit, Bang Sandi, kira-kira sholat duha di jam-jam berapa nih? Atau berapa Para rakaat? pejuang langit, saya awalnya ini memulai sholat duha itu 4 rakaat, terus saya banyak para kiai dan guru-guru saya menyampaikan
kurang itu 4 rakaat. Wow. Jadi biasanya tuh di sekitar jam antara matahari terbit lebih sedikit sampai pukul 9 dan 10 itu saya melakukannya antara 10 rakaat. Ya, kalau kata guru saya, sholat duha itu seperti ungkapan syukur, berterima kasih pada Allah. Karena kata Nabi, setiap sendi di tubuh ini perlu disyukuri dengan sholat duha. Dan janji Allah itu pasti, siapa yang bersyukur pasti akan ditambah. Ingatlah, ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku benar-benar sangat keras. Setelah sholat duha baru olahraga. Baginya, itu adalah cara paling sederhana untuk mensyukuri tubuh sehat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala titipkan. Masya Allah. Dia bilang, Sandi, every day is a chance to improve yourself. Sandiaga Uno tak hanya berjuang untuk dirinya sendiri, ia ingin langkahnya menjadi cahaya bagi banyak orang. Di setiap kesempatan, ia merangkul berbagai kalangan. Ia percaya, umat yang bersatu adalah umat yang kuat. Maka, ruang-ruang kebaikan ia hidupkan. Mulai dari majelis ilmu, kegiatan sosial, hingga memakmurkan masjid. Menurutnya, masjid bukan hanya tempat sujud, tetapi pusat kemajuan umat, ruang yang ramah, aktif, dan terbuka untuk siapa saja yang ingin belajar, berkarya, dan tumbuh bersama. Dan ini kita ada di Aula At-Taqwa Sriwijaya. Aula ini sebagai bagian dari Masjid At-Taqwa yang menjadi wakaf dari mertua. Di lantai 2 dan lantai 3-nya ini adalah Center for Islamic AI. Jadi kita mengembangkan kecerdasan buatan berbasis Islam. Jadi AI juga kita harus rangkul. Jadi hari ini ada pelatihan pemuliaan jenazah. Ini kita pengen betul-betul mengetahui bagaimana kita melatih talqin bagi yang sudah mau sakratul maut, memandikan jenazah, mengkafankannya, terus bagaimana sholat jenazahnya juga sampai menguburkan. Insya Allah Pejuang Langit juga bisa belajar sama Bang Sandi seperti apa sih memuliakan jenazah, dan kita akan nanti tanya bagaimana Bang Sandi mempersiapkan untuk meninggal dengan husnul khotimah. Insya Allah semua Pejuang Langit husnul khotimah. Ternyata harus memuliakan jenazah itu seperti itu, dan banyak banget sekali ilmunya gitu ya Bang Sandi. Dan berarti harusnya setiap keluarga harus paham dong ya gitu ya. Sebagai penghormatan terakhir, kado terakhir buat orang yang kita cintai sebelum mereka meninggalkan alam dunia yang fana ini. Bagaimana ketika dia meninggal bisa turunnya rahmat Allah, bisa menyebabkan dekat sama Rasulullah. Nggak ada yang lain kecuali ittiba sama Nabi. Dan ini sanatnya langsung dari guru-guru kita di Tarim. Masya Allah. Pelatihan-pelatihan kayak gini tuh harusnya setiap masjid ada dong ya? Ya harus ada setiap masjid karena ini ternyata haknya dari jenazah untuk kita perlakukan dengan penuh kemuliaan. Tujuan kita hidup dunia bahagia, akhirat surga ya Pak Kiai, dan bagaimana caranya kita bisa mencapai husnul khotimah. Pejuang Langit, salah satu ikhtiar Sandiaga dalam memakmurkan masjid adalah dengan menghadirkan berbagai kegiatan kebaikan. Masjid tidak dibiarkan sepi, tetapi dihidupkan menjadi ruang berkumpulnya umat, ruang berbagi, ruang bertumbuh. Dan itu bukan hal baru bagi keluarganya. Sejak dulu mereka dekat dengan masjid, meyakini bahwa berkah terbesar mengalir dari rumah Allah. Jadi Masjid Jami At-Taqwa ini adalah masjid yang diwakafkan oleh keluarga istri saya, Bu Nur Asia, ayahandanya Pak Abdul Aziz Marzuki yang membangun masjid ini. Tapi sebelumnya di tahun 50-an, tahun 60-an, kakek saya dan kakeknya Mbak Nur ini sama-sama ikut membangun masjid sebelum direnovasi, bukan hanya sebagai pusat ibadah, tapi juga pusat peradaban. Makanya kita juga mengembangkan ekonominya, pendidikannya, kesehatannya, dan
termasuk juga kecerdasan buatan yang sedang kita kembangkan berbasis Islamic AI. Pejuang Langit, saya dengar dari jemaah sini, Sandiaga Uno selalu memberi makan buka puasa Senin Kamis bagi para tamu Allah di masjid, seperti marbot, DKM masjid hingga jemaah. Sampai bahkan juga memberikan beras setiap bulan dan memborong minuman tiap hari Jumat. Semata-mata ia lakukan agar orang muslim mencintai masjid. Masjid ini selalu melimpahkan rezeki yang barokah bagi siapapun yang memakmurkannya. Saya merasa bersyukur, justru saya diberi kesempatan untuk bisa memuliakan para pencinta masjid. Dan kita betul-betul mengharapkan bahwa masjid-masjid di Indonesia itu menjadi saluran berkah bagi masyarakat sekitarnya. Pejuang Langit, tak hanya masjid keluarga, yang saya tahu, Sandi juga membantu kemakmuran puluhan ribu masjid di seluruh Indonesia. Rasulullah SAW bersabda, 7 golongan yang akan dinaungi Allah pada hari ketika tidak ada naungan selain naungannya, dan seorang laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid. Pejuang Langit, sosok Sandi hari ini dikenal banyak orang sebagai inspirasi, sebagai pengusaha muslim yang terus berupaya memberi manfaat bagi keluarga dan sesama. Namun ia selalu menegaskan, di balik langkahnya ada wanita hebat yang selalu menemaninya. Istrinya, Nur, adalah cahaya yang membuatnya semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya, bukan rahasia umum lagi, Sandi sangat memuliakan istrinya. Salah satu bukti yang bisa saya lihat dari kafe ini. Sebelumnya, tempat ini adalah kantor miliknya. Kini disulap jadi kafe dengan nama sang istri tercinta, Nur Corner. Tempat ini dijadikan berbagai pertemuan dan kegiatan Nur bersama UMKM. Masya Allah, benar yang disabdakan Rasulullah SAW yang disampaikan guru saya. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap perempuannya, istrinya. Nur Corner ini lahir pas saat COVID 2020, di mana jeritan-jeritan para pengusaha kecil, usaha mikro yang mengalami kontraksi ekonomi yang luar biasa akibat COVID. Dan kita membantu Mpok Nur, istri saya, yang ingin bagaimana usaha-usaha kecil ini dibantu menjual melalui digitalisasi, melalui online. Kita bantu produk-produk yang kita kurasi. Ini seperti cendol ini nih. Ini cendol ini produk UMKM, bukan produk kita gitu loh. Jadi kita bantu ngejualin. Dan Allah bukakan jalan. Dan akhirnya dari tadinya cuma di garasi. Betul, katanya dimulai dengan garasi. Cuman di garasi aja, terus sama Mpok Nur diperluas. Akhirnya ini kan kantor saya tadinya, kantor yayasan keluarga. Kita yang malah harus ngungsi gitu loh. Karena ini sekarang semuanya diisi oleh produk-produk usaha kecil. Pejuang Langit, ratusan UMKM dari makanan, minuman, sampai baju terpampang di kafe ini loh Pejuang Langit. Tempat ini jadi ruang bagi UMKM untuk tumbuh, naik kelas, dan dilihat lebih banyak orang. Bahkan ada satu hal yang benar-benar membuat saya takjub. Berbagai UMKM dibebaskan berdagang di area rumah Sandi secara cuma-cuma, tanpa dipungut biaya sedikit pun. Allahu Akbar. Kemarin tuh sempat ulang tahun, tapi sekarang lagi jauh ya. Lagi LDR. Iya, lagi di mana Mpok Nur? Mpok Nur lagi tugas untuk bawa rombongan ke Palestina. Jadi kebetulan itu beberapa kali tertunda, dan begitu suasananya sudah lebih aman, mendapat lampu hijau, dan itu salah satu buah kerjasama Menteri Pariwisata Palestina dan waktu saya tugas di Kementerian Parekraf di Indonesia. Barakallahu fi umrik, happy birthday to you, Mama. Amin. Gimana kabarnya Mama Nur? Ini baru dari perbatasan. Masuk Palestina ya? Saya di Padang ini menuju... Masya Allah, meski milad sang istri tahun ini hanya bisa diucapkan melalui video telepon, tapi tak mengurangi rasa cinta.
Karena baik Sandi maupun Nur tahu ada niat yang lebih mulia di atas semua perayaan, yaitu berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Nur itu jauh lebih Islami lah dari saya, karena dia dari keluarga yang sangat Islami, sekolahnya juga di Al-Azhar. Dia banyak memberikan ilmu kepada saya. Dan dia selalu bilang, ini kan rezeki suami itu dari istri kan. Rezeki istri ya punya istri sendiri. Gitu. Tapi ya saya sangat beruntung. Dia yang membesarkan anak-anak saya, mendidik anak-anak saya, dan selalu kan yang penting punya anak yang soleh dan soleha gitu. Pujon langit, bagi Sandi, Nur bukan hanya teman di saat lapang, tapi juga di saat titik paling rendah, di saat Allah menguji ekonomi keluarga mereka. Di masa krisis moneter, saat semua pengusaha terjun bebas dan terpuruk, sang istrilah yang menguatkan langkahnya. Nur rela menjual cincin kawinnya agar Sandi bisa memulai usaha dan bangkit kembali. Kalau saya lihat beberapa dari histori Bang Sandi, tadi Bang Sandi bilang berkat doa orang tua, istri, dan ada satu lagi Bang Sandi, itu ini. Ini katanya ada cerita di mana Bang Sandi pada saat itu tidak pernah khatam sama Al-Quran. Sampai akhirnya ada di titik terendah, Bang Sandi akhirnya lebih Pertama kali khatam, saya pas saat saya ada di titik terendah. Jadi saya itu kan dari sekolah, SD-nya sekolah Kristen, SMP-nya negeri, SMA-nya itu sekolah Katolik. Terus berkuliah di luar negeri. Saya dekat dengan Al-Quran, sebatas membaca, tidak pernah menghatamkan Al-Quran. Nah, pada saat diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat saya kehilangan pekerjaan, saya di PHK, nyaris bangkrut, itu saya dan Pak Rosan yang sekarang CEO dan Antara, karena kita waktu itu memulai dari bawah sama-sama, kita baca Al-Quran sama-sama dan akhirnya khatam. Dan itu juga didorong oleh Pok Nur gitu. Jadi saya melihat bahwa the power of Al-Quran ini sangat dahsyat. Dan sekarang saya upayakan untuk terus menghatamkan Al-Quran. Ya, Sandi merasakan betul, Al-Quran benar-benar jadi cahaya hidupnya. Saat berada di titik paling gelap, saat dirinya tak berdaya, tak punya pegangan, dan hampir kehilangan harapan, disitulah Allah membuka cahaya. Kata guru saya, Allah berfirman, "Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu bukti kebenaran dari Rabb-mu, Muhammad dengan mukjizatnya, dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang, Al-Quran." Dari ujian itu, Sandi mulai menemukan jalan untuk mencintai ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencari ketenangan dan solusi hidup dalam ayat-ayat Al-Quran. Kalau saya membaca Al-Quran itu selalu dengan terjemahannya. Selalu dengan terjemahannya, karena di terjemahannya itu luar biasa sekali. Mulai dari masalah ekonomi sampai masalah kehidupan sehari-hari, itu ada semua jawabannya di Al-Quran. Saat saya lagi jatuh di ayat fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra, itulah saya benar-benar dapat gitu. Itu menunjukkan bahwa di balik setiap kesulitan ada Allah janjikan kemudahan-kemudahan. Pujon langit, kata guru saya, pengulangan kata dalam ayat ini bukan sebuah kebetulan, tapi merupakan penegasan, jaminan dan janji yang akan ditepati. Dan Sandi merasakan itu. Berbagai ayat menjadi obat dalam melewati berbagai ujian dan kegagalan, mulai kegagalan ekonomi hingga politik. Nah, waktu saya di pemerintahan, saya ikut kontestasi politik. Ini juga ada surat Ali Imran yang selalu saya ulang-ulang terus ya. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasya. Tanzi'ul mulka mimman tasya. Dan itu yang selalu membuat saya kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, tapi akhirnya kerja ikhlas. Karena sang pemilik kekuasaan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan kasih ke siapapun yang dia
dia akan kasih gitu para pejuang langit. Pencapaian saya sekarang, apapun itu semua karena Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Dari seorang yang di PHK, bahkan kalau nggak salah sempat jual cincin juga ya, Bang Sandi ya? Istri saya yang jual Jual cincin. cincin. Saya menikmati hasil jual cincin untuk sebagai bantuan modal usaha saya. Dari seorang profesional sekarang menjadi seorang pengusaha yang dulunya di PHK sekarang membuka lapangan kerja yang luar biasa. Kini puluhan ribu orang terbantu menjadi karyawannya. Ratusan ribu UMKM terangkat dan terbantukan. Berbagai yayasan Islam ia dirikan dan ia besarkan. Semua itu bagi Sandi adalah cara untuk berterima kasih atas setiap keberkahan dan rezeki yang Allah titipkan. Karena ia tahu bahwa setiap rezeki yang ia miliki ada hak orang lain di dalamnya. Rutinitas saya sehari-hari itu ya being grateful, ya, berterima kasih, bersyukur. Sudah sepatutnya di setiap tarikan nafas kita bersyukur. Ya buat para pejuang langit selalu saya amalkan itu adalah 4 As. Kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas. 3 C, inovasi, adaptasi, dan kolaborasi. Dan 2 S. Dan ini yang selalu saya sampaikan bahwa kita harus S pertama itu syukur. Kita harus selalu bersyukur. Dan S yang kedua, jika kita menghadapi tantangan ujian, kita bersabar. Karena akhirnya 1 T ujungnya. Takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sandiaga Uno jadi sosok muslim yang terus berusaha memberi manfaat. Ia bekerja keras, berikhtiar, dan membangun banyak hal yang membawa kebaikan bagi masyarakat. Meski menapaki jalan kesuksesan, ia tetap merunduk, senantiasa mencari ilmu dan menjaga kedekatannya dengan para ulama. Baginya, keberkahan bukan diukur dari jabatan atau harta, melainkan dari ridho Allah Subhanahu Wa Taala yang diiringi setiap langkah. Terima kasih para pejuang langit. Ini bisa mengambil peluang menjadi pengusaha yang amanah. Saya menyebutnya FAST ya. FAST, Fatonah, Amanah, Sidik, dan Tablik. Jadi mudah-mudahan para pejuang langit menjadi para pejuang yang fast, yang cepat, Fatonah, Amanah, Sidik, dan Tablik.